Atas kesempatannya, saya akan menjelaskan tentang anggaran produksi. Perkenalkan nama kelompok kami, kelompok 2, yaitu yang pertama ada saya sendiri dengan Daniel Genta Majid dengan NIM 230. Yang kedua ada Krishna Fieri dengan NIM 232. Dan yang terakhir ada Freddy Muli dengan NIM 476. Pertama-tama ada definisi. Definisi dari anggaran produksi yaitu untuk menunjang penjualan yang aktivitasnya meliputi perencanaan jumlah produksi, kebutuhan, persediaan, material, tenaga kerja, dan kapasitas produksi. Menurut R.A. Supriyono pada tahun 2000, anggaran produksi adalah anggaran yang dinyatakan di dalam satuan fisik produk yang akan dihasilkan pada periode anggaran, yaitu sebesar kuantitas penjualan yang dianggarkan disesuaikan dengan perubahan kuantitas persediaan awal dan akhir periode yang dianggarkan. Rumus dari anggaran produksi sendiri yaitu anggaran produksi sama dengan anggaran penjualan ditambah persediaan akhir dikurangi persediaan awal. Yang selanjutnya yaitu ada klasifikasi anggaran produksi. Klasifikasi anggaran produksi yang pertama ada anggaran bahan baku. Anggaran bahan baku adalah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang penggunaan bahan baku untuk proses produksi selama periode yang akan datang. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam penyusunan anggaran bahan baku. Yang pertama yaitu jenis bahan baku yang digunakan. Yang kedua, jumlah masing-masing bahan baku yang habis dipakai untuk produksi. Yang ketiga ada harga per unit masing-masing jenis bahan baku. Dan yang terakhir ada jumlah total harga masing-masing bahan baku. Anggaran bahan baku dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama ada anggaran kebutuhan bahan baku, yaitu anggaran yang disusun untuk merencanakan kuantitas fisik bahan baku yang dibutuhkan untuk produksi pada periode yang akan datang. Yang kedua ada anggaran pembelian bahan baku, yaitu anggaran yang disusun untuk merencanakan kuantitas fisik bahan baku yang harus dibeli pada periode yang akan datang dengan mempertimbangkan faktor persediaan dan kebutuhan bahan baku untuk keperluan produksi. Yang ketiga ada anggaran persediaan bahan baku, yaitu anggaran yang disusun untuk merencanakan kuantitas fisik bahan baku yang harus disimpan sebagai persediaan. Yang terakhir yang keempat yaitu ada anggaran biaya bahan baku yang habis digunakan di dalam produksi, yaitu anggaran yang disusun untuk merencanakan nilai bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Selanjutnya yang kedua ada anggaran tenaga kerja langsung. Anggaran tenaga kerja langsung yaitu anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang upah yang akan dibayarkan kepada para tenaga kerja langsung selama periode yang akan datang. Di dalam anggaran tenaga kerja langsung meliputi anggaran jam kerja langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Ada pula hal-hal yang harus diperhatikan di dalam penyusunan anggaran tenaga kerja langsung. Yang pertama yaitu jumlah dan jenis barang yang dihasilkan oleh perusahaan. Yang kedua yaitu standar waktu tenaga kerja langsung yang diperlukan untuk pembuatan satu unit produk jadi. Yang ketiga yaitu ada standar jam kerja langsung yang diperlukan untuk tiap jenis barang yang dihasilkan. Yang keempat ada tingkat upah rata-rata per jam kerja langsung. Yang kelima ada waktu produksi barang, itu bulanan atau triwulan. Yang terakhir yaitu jenis barang yang dihasilkan. Yang ketiga yang terakhir adalah anggaran biaya overhead pabrik. Anggaran biaya overhead pabrik itu adalah anggaran yang merencanakan beban pabrik tidak langsung selama periode yang akan datang, yang meliputi rencana tentang jenis biaya tidak langsung,
jumlah biaya tidak langsung dan waktu biaya tidak langsung yang dibebankan. Yang masing-masing itu tadi di bagian itu dikaitkan dengan tempat biaya tersebut terjadi. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelompok saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Eh, Nama saya Krisna Ferry dengan NIM 2020-210-232. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini ada tujuan penyusunan anggaran produksi. Yang pertama itu tujuannya, tujuannya untuk menjaga kegiatan penjualan. Jadi sehingga barang itu dapat disediakan sesuai dengan yang telah direncanakan seperti itu. Yang kedua ada menjaga tingkat persediaan yang memadai. Jadi artinya itu tingkat persediaan itu yang tidak terlalu besar atau tidak terlalu kecil. Untuk yang nomor tiga, mengatur produksi sedemikian rupa sehingga biaya produksi minimal. Produksi akan bisa ditekan dan seminimal mungkin seperti itu. Next. Berikutnya ada faktor-faktor yang mengaruhi penyusunan anggaran. Yang pertama ada rencana penjualan. Terus yang kedua ada kapasitas mesin dan peralatan pabrik. Kapasitas pabrik dan peralatan pabrik yang tersedia termasuk teknologi yang digunakan. Untuk yang ketiga ada kualitas dan kuantitas tenaga kerja yang dimiliki. Tenaga buruh itu termasuk rekrutmen, pelatihan, penempatan, terus pengupahan dan pemutusan hubungan kerja. Untuk yang keempat ada stabilitas bahan baku. Bahan baku termasuk teknik transportasi dan pergudangan. Dan yang nomor 5 ada modal kerja yang tersedia. Modal kerja ini untuk menjalankan proses produksi, anggaran produksi seperti itu. Dan yang terakhir ada fasilitas gudang. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah praktis menyusun anggaran produksi. Jadi yang pertama yaitu langkah yang pertama menentukan periode waktu yang akan dipakai sebagai dasar dalam penyusunan anggaran produksi yang selaras dengan periode yang digunakan dalam penyusunan anggaran penjualan. Kemudian yang kedua, menentukan satuan fisik dari barang yang akan dihasilkan. Kemudian yang ketiga, menentukan standar penggunaan sumber daya seperti bahan baku, kemudian tenaga kerja, kemudian langsung dari penggunaan fasilitas. Yang keempat, yaitu menentukan kebijakan pola produksi dan kebijakan persediaan. Kemudian yang kelima, yaitu menyajikan anggaran produksi dalam sebuah tabel. Jadi penyajian dalam bentuk sederhana setidaknya itu memuat informasi tentang waktu dan jumlah produksi. Jumlah produksi itu dihitung dengan mempertimbangkan persediaan awal dan persediaan akhir barang jadi, kemudian produksi sama dengan penjualan tambah persediaan akhir dikurangi persediaan awal. Kemudian untuk kasus-kasus yang lebih kompleks itu penyajian dapat digunakan dengan prinsip jelas dan informatif. Next. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.